Bagaimana itu? Laki-laki makin tua makin laku loh, bijaksana, penguasaan diri, berhikmat, ya kan? Nah kalau wanita, Ibu tolong Ibu jawab. Yang itu Pak Jarod ngomong, bagaimana cara Ibu menjaga Bapak supaya tidak macam-macam. oke, itu dia tuh punya ilmu dia. Saya punya ilmu. Saya bilang kalau kamu macam-macam, nggak apa-apa, terserah. Saya bagaimana bisa ngawasin kamu? Ya, Cuma satu syarat aja, tolong ya, jangan sampai Tuhan tahu. Anda adalah ciptaan yang berharga. Anda adalah masterpiece-nya Tuhan. Kenalilah diri Anda dan gali setiap potensi Anda dan jadilah pribadi yang positif. Change your life. Change your life. Iya, shalom. Terima kasih buat Bapak Jarod yang mau berbagi bersama kita hari ini dan Ibu ya. Jadi ini temanya juga menarik, saudara, yaitu cinta masa tua. Wow, luar biasa. Ya, padahal kan kalau yang tua itu terkesan ya sudah tidak ini ya, kayak laptop aja ya Pak ya. Bapak kan laptopnya sudah berapa tahun Pak? Laptopnya udah 11 tahun, udah lemot. Ya, kita sih belum tua-tua banget sih. Saya 57, istri 55. Tapi ya, kalau teman-teman saya sih umurnya sama, tapi kelihatan lebih tua. Jangan ngenyek dulu ya Pak, ini baru pembukaan loh. kan hari ini ganti kalian yang bantai saya. Iya ya, jadi cinta. Jadi hari ini saya siap ditanya apa saja. Iya, cinta masa tua ini ya. Kalau seperti barang itu kan Pak, kadang orang bilang ya udah ganti baru lah. Ngapain pakai barang yang lama gitu ya. Kalau menurut Bapak ini ya gimana? Semakin tua semakin bagaimana cintanya? Makin mahal, antik soalnya. Kalau saya cerita teman saya dulu ya, bukan saya ya. Kalau teman saya bilang begini, Pak Jarod, saya ini udah nikah udah 25 30 tahun. Jadi ya saya sebenarnya pengen menikah lagi, boleh nggak Pak Jarod gitu. Nah, saya bilang boleh gitu loh. Masa sih Pak Jarod, kok pendeta lain bilang nggak boleh? Lah itu kan pendeta lain, saya pendeta Jarod gitu. Jadi ya saya bilang kalau yang sudah masa tua mau menikah lagi boleh gitu. Wah, mereka banyak yang senang tak kasih jawaban begitu. Yang penting memenuhi syarat. Lalu mereka bertanya, apa syaratnya Pak Jarod? Syaratnya cuma satu kok gitu. Kalau yang lama sudah meninggal. Waduh Pak, dia nggak mati-mati Pak. Nah itu masalahnya kalau begitu ya kan. Jadi nggak usah berandai-andai deh. Kenyataannya dia hidup kan. Jadi ya sebelah saya hidup. Iya. Jadi kita jalani aja masa tua ini dengan bahagia gitu. Nggak usah ganti-ganti. Nggak usah ganti-ganti. Terus Pak, gimana Pak? Maksudnya membuat cinta di masa tua itu tetap indah itu gimana? Orang itu kan, aduh, kayak gimana ya? Kalau masih orang itu bilang kalau masih bulan madu itu kan masih madu-madunya ya. Kalau semakin lama kan madu makin habis tuh Pak ya. Madunya habis, tinggal lebahnya. Sakit dong. Disengat, benjol kabeh, benjol semua. Istri saya biar jawab deh, ya. Kan dia wajahnya kelihatan bahagia tuh. Gimana Bu? Kenapa dia mau sama saya orang miskin begini ya kan? Dulu aja dia miskin saya mau, apalagi sekarang udah kaya terkenal, masa nggak mau? Sayang orang dilepas. Iya, ini baru pertanyaan pembuka loh. Nanti semakin mengerucut semakin tajam seperti silat. Laki-laki itu makin tua makin bagus, makin bijaksana, makin kaya. Yang harus hati-hati itu wanita, Bu. Kenapa? Oh, maksudnya, begitu. Maksudnya begitu. Oh, begitu ya saya. Ya, oh jadi begitu ya Bu. Gimana tuh Bu? Ibu jawab tuh. Bagaimana itu? Laki-laki makin tua makin laku loh, bijaksana, penguasaan diri, berhikmat, ya kan?
Nah, kalau wanita, Ibu tolong Ibu jawab. Yang itu Pak Jarod ngomong bagaimana cara Ibu menjaga Bapak supaya tidak macam-macam. oke, itu dia tuh punya ilmu dia. Saya punya ilmu. Saya bilang kalau kamu macam-macam, nggak apa-apa, terserah. Saya bagaimana bisa ngawasin kamu? Ya, Cuma satu betul. syarat aja, tolong ya, jangan sampai Tuhan tahu. Nah. Gimana caranya tuh ya? Itu yang membuat saya nggak berani macam-macam. Nah, makanya saya juga kalau orang konseling, Bu, suami saya gini-gini, saya bilang, Ibu sabar berdoa saja. Iya, saya sudah berdoa, Bu. Doanya Ibu apa? Tuhan cabut nyawanya. itu doa yang berbahaya itu. Nah, Karena makanya. doa orang kecewa, doa orang kepahitan, Doa orang supaya kepahitan. pasangannya mati itu biasanya yang berdoa mati duluan itu ya. Yeah. Enggak, Makanya tapi kalau kita ini di masa tua ini kita malah makin sering sama-sama. Jadi supaya masa tua itu bahagia, kita lebih sering bersama-sama. Dulu jujur saya sering pelayanan sendirian. Saya sukanya ke pedalaman. Jadi saya ke Mentawai, ke Kalimantan, ke Baduy, ke Sukuwana. Saya pelayanan sendiri begitu ya. Jadi lama-lama malah justru kita nggak akrab. Tapi belakangan ini makin lama, saya menikah kan 30 tahun. Kayak 20 tahun terakhir, atau sekarang ini kalau 10 tahun terakhir, justru kita makin lama makin sering bersama-sama. Kita makin lama makin akrab, makin mesra, karena kita olahraga bareng-bareng. Ini tadi sore aja kita jalan kaki bareng-bareng. Kalau pelayanan dulu saya sukanya tema misi kan, belum tema keluarga, jadi istri nggak ikut. Belakangan kita mulai fokus pada tema keluarga, ya sudah lama juga ke tema keluarga ini dari tahun 2000-an, jadi udah 20 tahun terakhir ya kita bisa pelayanan bareng. Jadi memang kita sengaja mencari bidang yang bisa bersama-sama. Saya dulu sukanya sepeda keluyuran, wah kemana-mana jauh. Dia sukanya berenang. Nah memang kita punya kolam renang ya, tapi kita nggak pernah bersama-sama, kan nggak mungkin sepedanya dibawa ke kolam renang gitu. Jadi akhirnya kita olahraganya sekarang jalan kaki bareng-bareng. Jadi memang kita sengaja mencari kegiatan yang kita bisa berdua gitu. Jadi ini kita lanjutkan pacaran kita sampai masa tua. Saya nggak pernah bilang ini mantan pacar. Jangan bilang begitu ya, Bu Debbie, Pak Daniel ya. Kalau bilang mantan pacar, artinya kemesraan sudah berlalu. Bahaya itu ya kalau bilang mantan pacar ya. Iya, berarti Pak bagaimana ya? Memang kan untuk bersama-sama. Tapi kan banyak orang bilang saya itu semakin bersama dengan suami dan istri saya makin berantem. Ya makin banyak kita bersama makin berantem. Kayak ini aja lockdown Pak. Banyak terjadi perceraian. Banyak terjadi aniaya KDRT karena bersama-sama. Kalau kita berdua juga sih tiap hari bersama Pak, dan kita enjoy aja karena kita sudah sahabat. Kalau Bapak dan Ibu? Oh, kalau Ibu mau berani berantem sama Papa Daniel, nggak disoting loh. Saya cari konsumen lainnya. Bibirnya digedein. Pak Daniel, kalau dia marah waktu ngedit kasih tanduk, Pak, ting tung gitu. Nah, ini istri saya biar jawab nih, gimana caranya nih? Ya, justru selama PSBB saya menikmati ya, karena biasanya kan suami sering pergi. Ini mumpung ada di rumah, saya nikmatin banget ya. Bisa saya suruh-suruh. Ya mumpung ya Bu, mumpung ya. Iya, terus ini Pak, satu lagi ya, saya mau tanya juga nih ya. Orang bilang itu kan kalau udah makin tua itu ya semangat untuk bercinta, untuk apa itu semakin memudar. Dan banyak di pasangan-pasangan tua itu yang semakin tidak harmonis. Bahkan ada yang tinggal satu rumah tapi udah nggak tidur satu ranjang. Ya, bukan karena ranjangnya kekecilan Pak, tapi memang sudah tidak cocok. Gimana? Karena badannya bertambah besar. Ranjangnya nggak cukup. Jadi begini ya, ini PSBB ini kan banyak orang berantem. Kan dulu
Dulu kan suami jam 7 udah berangkat, jam 5 sore selesai kerja, jam 7 baru sampai rumah. Jadi di rumah itu paling ketemu 2-3 jam, kan jam 10 sudah tidur. Jadi ya nggak berantem banyak lah, orang ketemunya cuma 2-3 jam sehari. Tiba-tiba suami nggak boleh ngantor, di rumah terus. Wah, udah berantem terus tiap hari. Nah, itu namanya 2 setan dikurung dalam rumah. Nah, PSBB ini membuat orang tambah berantem. Tapi kalau orang bahagia, ya bukan 2 setan dikurung dalam rumah. Kami ini kayak menikmati Taman Eden. Nah, tapi pada masa tua itu kalau saya gini, kalau saya ngomong jujur ya, pada setahun, 2 tahun, 3 tahun pertama menikah, kami tuh bercinta paling malah sebulan 2 kali loh. Ya, kalau ngomong bla-blaan, bercinta tuh maksudnya seks gitu kan, biar jelas gitu ya. Itu kami sebulan tuh 2 kali. Sekarang kami seminggu 2 kali. Jadi kami makin tua makin mesra loh, bener. Padahal istri saya udah menopause loh. Nanti tanya sama dia tuh gimana caranya wanita menopause kok malah bergairah gitu kan. Yang lain kan sudah menopause kan banyak yang jadi frigid, ingin seksual, males gitu ya. Tapi kalau kita kok aneh ya, bukan saya kok nikmati kok berbeda ya. Jadi saya pengen berbagi juga sih gimana cara kita bisa, ya saya belum tua banget sih. Iya, percaya. Nggak usah ngaku-ngaku. Begini loh. Saya itu ke dokter Cynthia, ke dokter klinik kesehatan. Saya dites pakai alat ukur itu yang untuk bisa mengukur umur. Lah umur saya baru 40 loh. Saya punya Bapak, tunggu dulu, kayaknya alatnya itu baterainya error, baterainya low bat. Kayaknya Bapak harus ganti baterai dulu itu alat. Salah tapi itu. Istri saya 44. Lebih tua dia. Iya, terus gimana itu Pak cara menjaganya? Ya, atau biar istri saya jawab dulu dah. Gimana Bu? Cinta masa tua. Cinta masa tua. Kenapa kamu udah umur makin romantis, sudah gitu dah. Ya kan dulu dia sering pergi, ya udah pasti bercintanya ya jarang, ya habis dia pergi melulu. Nah sekarang dia di rumah, ya udah nikmatin aja. Ganggu terus ya Bu, pasti ganggu terus ya. Dulu kan saya sering pergi, ya kan, pelayaran keluar kota, jadi ada hiburannya, diajak makan sama gereja yang mengundang, kuliner, gitu kan. Sekarang di rumah hiburannya cuma dia. Tapi bukan terpaksa kan berarti? Enggak lah, kan dia baik. Kok kayaknya ngomongnya itu ya hiburannya cuma dia? Kan saya nggak bisa kuliner. Iya. Nggak bisa kemana-mana, ya kan. Ya. Jadi sekarang ya istri itu penghiburan suami, suami penghiburan istri. Kalau mau diperluas, sebenarnya Amsal itu berkata begini, dalam kitab Amsal ada ayat bahwa anak-anak itu mahkota orang tuanya. Jadi kalau kita itu juga selain suami istri ya, kita mendidik anak dengan baik. Nah, puji Tuhan, anak-anak kita sekolahnya benar, dapat beasiswa, sekarang mereka kerjanya diberkati. Itu membuat kita punya rasa aman. Dan juga itu bikin kita bahagia. Jadi ketika kebahagiaan suami istri ini bukan cuma seks sebenarnya, tapi kebahagiaan relasi. Kita saling percaya, keuangan kita terbuka. Kalau saya pelayanan, lalu ada orang nanya, Pak rekeningnya, minta nomor rekeningnya, tak kasih rekening istri saya gitu ya. Jadi kita terbuka gitu, karena saya tahu wanita itu kalau saldonya cukup, wajahnya berseri-seri. Gitu. Karena kecantikan itu dari dalam Pak, dari dalam kantong. Dari dalam saldo. Iya, tapi memang benar ya Pak, kalau kita itu dalam rumah tangga, keharmonisan itu kan kalau ketika kita menjadikan pasangan kita kayak kita berdua ini, kita bukan hanya suami istri, tapi sahabat. Sahabat, kongsi, ya, teman. Iya, jadi saya juga pernah tanya sama suami saya, kan laki-laki di luar itu kan bilang, kalau dia menikah itu, saya kan juga perlu teman, saya perlu sahabat tuh saya berbagi. Saya pernah tanya sama suami saya, kamu nggak butuh sahabat toh, carilah sahabat di luar. Dia bilang, enggak,
kamu sudah cukup jadi sahabat saya. Coba saya jelaskan. Iya. Arti persahabatan di dalam rumah tangga. Jelasin. Ya karena udah sering berdua Pak, jadi sharing-sharing berdua, jadi kalau nggak ada dia kayak kurang. Gitu. Jadi kan kita hampir dari menikah itu jarang kita berpisah. Selalu pelayanan bareng, mau kemana bareng. Paling sekarang kalau di Jakarta ini kan misalnya hari Minggu dia pelayanan kemana, saya kemana. Tapi nanti pasti kangen-kangenan. Karena jadi itu kayak sahabat. Terus curhat-curhat juga sama istri, nggak pernah sama yang lain. Jadi ya gimana ya? Kita yang menerangkan harusnya nggak apa-apa lah. Kemarin juga Pak Jarod kan banyak ngomong. Kita juga banyak ngomong lah. Itu nanya lagi. Iya, jadi apa ya itu tadi ya, menjadi suami istri itu bukan hanya jadi suami istri tapi jadi sahabat ya. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kita ini dari menikah Pak berdua, gimana nggak berdua? Saya nyanyi, dia yang main musik, saya rekaman, bikin lagu, dia yang bikin aransemennya. Saya bikin buku, dia yang desain bukunya. Majalah, dia yang desain. Jadi memang ya itulah maksudnya kita dari dulu juga jadi sahabat. Ibu Bapak yang syuting lagi ya. tapi bukan dia yang bikinin PowerPoint-nya loh. Ya, iya. Jadi memang benar Pak ya, menjadi membangun, karena hubungan itu kan dibangun dari komunikasi ya. Kalau kita, jadi kita juga walaupun pelayanan hari Minggu itu aja ya, kalau nggak ketemu setengah hari udah WA-WA-an, saya kangen, masih sampai sekarang loh, kangen, kirim love gitu ya. Jadi tapi kita mau belajar dari yang lebih tua ini. Jujur ya Pak Jarod ini dari dulu panutan kita ya saya. Dari kita masih di Solo ya, kita beli buku-bukunya Bapak. Ya kalau sekarang kan udah bisa ketemu langsung orangnya ya. Saya masih ingat buku favoritnya Pak Jarod itu yang Fenomena Domba Pindah Kandang. Ya. Masih ingat. Itu buku favorit saya. Jadi itu ya, jadi terus gimana tadi ya, maksudnya sekarang saya tertarik ini membahas ibu ya, setelah menopause biasanya kan perempuan itu sudah tidak mau melayani suami ya. Kalau ibu gimana nih tipsnya Bu? Ya, kalau menopause kan cuman berhentinya sel telur ya, tapi kan libido tetap ada ya, hormon estrogen tetap diproduksi. Yang nggak ada kan cuma sel telurnya aja. Nah, hormon estrogen itu diproduksi kalau hatinya senang. Kalau hatinya nggak senang, susah produksinya. Makanya dia selalu bikin saya senang. Salah satunya itu, kantong saya selalu diisi terus sama dia. Itu rahasianya itu ya Bu ya. Oh jadi rahasianya itu ya, saya dengar rahasianya itu, rahasianya. Ya, jadi gini, saya kan belajar bahwa menopause itu kan sebenarnya hanya berhentinya sel telur. Iya. Tetapi kalau jadi pernikahan itu atau seks itu adalah untuk produksi dan rekreasi. Produksi ya untuk keturunan. Makanya Maleakhi pasal 2 kan berkata, apa sih yang dikehendaki dari kesatuan ini? Yaitu keturunan ilahi. Jadi menikah adalah untuk menghasilkan keturunan ilahi. Maka diciptakanlah sperma dan sel telur. Tapi ketika wanita sel telurnya berhenti, atau disebut menopause, ternyata kalau hatinya penuh cinta, sayang suami, hormat suami, nggak ada kecewa kepahitan, maka hormon estrogen dan progesteron, dua hormon ini akan mengatur libido. Nah, kalau dia sayang suami, cinta suami, seorang wanita menopause, yang berhenti hanya sel telurnya, tapi hormon tetap diproduksi, sehingga keinginan seksual masih ada. Bahkan ada yang, misalnya istri saya termasuk yang malah lebih bergairah, kenapa? Karena selama ini mungkin misalnya, nggak mau punya anak lagi dah, gitu. Ada khawatir kalau mau punya anak lagi. Nah sekarang malah kekhawatiran itu nggak ada, gitu. Jadi malah justru ada yang lebih intim. Tapi kebalikannya, ada wanita yang yang belum menopause. Jadi sel telurnya masih diproduksi, tiap bulan masih datang bulan, tapi dia kecewa suami, kepahitan suami, benci suami, lihat muka suami yang dibayangin Herodes, Pilatus, Firaun. Jadi ya, itu dia walaupun belum menopause,
nggak pengen bercinta. Jadi sebenarnya ibu-ibu jangan takutlah, atau bapak-bapak ya, jangan saya laki-laki saya ngomong kepada bapak dah ya, atau gampangnya ngomong ke Pak Daniel, jangan khawatir Pak. Jangan khawatir nanti istri menopause gimana gitu, kalau Bu Devi menopause gimana, dah, jangan gimana-gimana. Yang penting dihargai, dihormati, bangun relasi. Ya, kantong itu salah satunya. Yang pasti sebenarnya kantong dia, kantong saya juga, karena kita terbuka. Jadi dia pegang, tapi kalau dia mau belanja apa-apa, beli apa-apa, juga selalu bilang sama saya. Jadi sebenarnya soal kantong dia, kantong saya itu sama. Cuma kita lewat keterbukaan. Nah, keterbukaan, saling menghargai, itulah yang bikin wanita bahagia. Nah, ketika dia bahagia, salah satu buktinya ya sebenarnya menopause-nya aja dia sempat tertunda tuh. Itu baru tahun ini ya, kemarin masih jadi masih pre sebenarnya, belum padahal 55 loh, itu baru pre menopause. Nah, jadi menurut saya kita bisa kok gitu ya, masa tua tetap bahagia sebagai sahabat, sebagai pacar, bahkan juga secara seksual. Jadi kalau saya memang ya belum lama sih, masih pre menopause, dalam arti umur kita tapi kita yakin banget kok, dalam arti gini, kita nggak khawatir menghadapi masa tua. Justru kita akan bersama-sama sampai tua, gitu. Iya, jadi karena kan banyak ketakutan orang ya Bu, apalagi wanita ya, bahwa kalau nanti menopause itu dia stres, dia apalagi memang kalau hubungan suami istrinya tidak berbahagia. Jadi benar tadi yang Pak Jarod bilang, kuncinya asal istri bahagia ya Pak ya. Karena makanya kata iblis gini, kalau kamu mau menghancurkan rumah tangga, hancurkanlah istrinya, maka rumah tangga itu pasti hancur berantakan. Jadi saya benar sekali, dan saya setuju sekali bahwa ketika wanita itu berbahagia, maka dia juga pasti membahagiakan suaminya. Kamu mau bertanya nggak? Ini Pak, buat kita tanya buat Pak Jarod, kan ada istilah itu puber kedua. Iya, puber. Ya. Nah, itu gimana Pak? Maksudnya apakah itu ada atau gimana? Saya kan belum puber kedua. Kenapa tanya puber kedua ya? Maksudnya saya lagi ngalami, tahu nggak? Kalau saya 57, kalau Pak Daniel berapa umurnya? Belum 50 Pak, saya 45. 40-an lebih. Rahasia dong. Iya, maksud saya begini Bu Devi harus tahu, saya kan 57 tahun. Saya itu puber keduanya waktu umur 45, Bu. Oh, iya. Padahal sengaja, Bu. Jadi sebelah ibu itu lagi puber kedua, Bu. Itu sebelah ibu yang lagi puber kedua. Saya sudah lewat, Bu. Lah tanda-tandanya apa? Istilah puber kedua itu gimana? Ada apa enggak? Ya. Ada tanda-tandanya, mulai rajin dandan, pakai minyak wangi. Kalau selama ini pakai mobil keluarga, mulai pengen mobil sport. Wah, rambutnya mulai cepat, suka ngafe. Waduh, pokoknya ya kayak kembali mulai punya duit kan, Pak? Umur segitu mulai punya duit. Yang pasti orang puber kedua itu sebenarnya karena bertambah usia, untuk melawan usia itu dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak tua. Tapi juga memang adanya puber kedua tuh biasanya kayak laki-laki mulai punya tantangan baru. Kalau selama ini dia penginjil, dia pengen jadi gembala. Selama ini gembala, pengen jadi nabi. Selama ini dia pedagang, pengen buka pabrik. Selama ini pabrik, pengen buka trading. Jadi suka tantangan yang baru. Nah, yang berbahaya ketika yang baru ini liar ya, pengen istri baru. Kayak kemarin Bapak bilang kan, pengen jadi orang gila gitu ya. Pujangga tuh orang gila gitu ya. Kalau itu bukan puber kedua, itu puber ketiga itu. Kalau itu udah kebablasan. Puber kedua itu pengen tantangan yang baru. Jadi kalau dalam bisnis, tadinya pabrik pengen trading. Nah, tapi yang bahaya itu dalam rumah tangga.
dia pengen mencoba misalnya, seks yang baru. Kalau seks yang baru itu masih dalam batas suami istri ya, hanya pengen gaya yang baru, posisi yang baru. Kalau tadinya gaya-gaya normal saja, pengen jongkok, pengen duduk, pengen berdiri, nah itu tanda-tanda itu ya. Tapi kalau Bapak Daniel ini kayaknya tanda-tandanya ditekan tuh, dia nggak berani ngungkapin itu. Jadi ibu aja yang menawarkan diri, Pak mau gaya apa malam ini gitu ya. Bapak malu soalnya orangnya ya. Dia kelihatannya malu-malu, kalau berdua kagak. Oh gitu, ya bagus lah. Gitu. Jadi kedua itu pengen yang baru dalam segala hal. Nah, yang berbahaya ketika orang tidak bertobat, nggak dalam Tuhan. Lalu selingkuh karena dia pengen coba pribadi orang yang lain, jadi istri yang baru, atau dia macam-macam deh. Kalau tidak dalam Tuhan itu masa-masa, kan dari data perceraian gitu ya. Ya perceraian bisa disebabkan dengan selingkuh gitu, tapi angka perceraian itu justru paling banyak di usia pernikahan 15 tahun, 20 tahun ke atas. Jadi bukan di awal-awal. Jadi itu cukup Bapak di sekitar masa-masa ya kalau mau disebut puber kedua, walaupun itu antara mitos atau kenyataan. Tapi kalau istrinya sudah memuaskan, enggak kan? Ya enggak jamin maksudnya. Kagak lah. Nah sekarang saya mau tanya ibu nih ya. Ibu gimana? Ya saya mau tanya ibu. Saya mau tanya ibu nih, bagaimana ibu menyiasati waktu Bapak umur-umur ada di masa-masa puber kedua itu? Ya, yang kelihatan sekali sih dia invest sana, invest sini. Pokoknya dia buka pabrik, buka toko, buka apa. Saya cuma bilang, buka. Nanti kalau udah nggak diterusin. Yang suruh nurusin anak buah atau suruh saya orang lain, dia senangnya punya ide buka gitu. Lalu ya memang waktu itu lagi diberkati sih ya, pabrik kantornya ada yang lagi booming. Nah keuntungannya itu dia invest lagi. Lalu saya bilang saya butuh jaminan buat anak-anak saya sekolah ya, lalu buat rumah tangga. Jadi saya minta segini, selebihnya terserah. Kamu mau invest mau kemana terserah. Dan benar, yang saya pegang aman, yang dia invest habis. Jadi saya buka event organizer, rugi 34 miliar. Buka studio animasi, 8 miliar hilang. Saya buka pabrik lagi, berapa ratus juta, amblas. Jadi puber kedua saya itu ketika saya pengen tantangan baru dalam bisnis, wah itu saya habisnya banyak banget tuh. Kalau 50-60 M ada totalnya. Jadi itu sampai sekarang masa pensiun ini saya nggak punya saldo. Tapi untung yang istri pegang, jadi dulu misalnya gini, setahun katakanlah saya untung 100 juta gitu ya. Dia pegang 30, 70 saya invest. Kalau untungnya 500 juta, dia pegang 100, 400 saya apalagi. Nah ini yang saya nyoba itu banyak yang gagal terus terang. Tapi ya puji Tuhan, ketika punya istri yang dulu saya jengkel. Karena gini, ini kok istri kayak pesimis banget gitu ya, kayak nggak optimis gitu. Tapi sekarang saya bersyukur gitu, karena ternyata yang saya coba pada masa-masa puber kedua dalam hal bisnis itu, habis yang dia pegang itu yang selamat. Jadi memang Tuhan itu benar-benar kalau kembali ke perbedaan kemarin itu saling melengkapi. Nah puber kedua itu kan memang bukan hanya soal seks ya, tapi juga dalam hal kehidupan yang lain yang serba ingin tantangan yang baru. Tapi memang yang paling berbahaya soal seks, karena ketika tidak dalam Tuhan, kalau dalam Tuhan ada moral kan, ada takut akan Tuhan, ada etika, itu rem yang paling kuat. Karena saya juga jumpai teman saya bisnis dagang gitu, istrinya cantik, seksi, melayani. Jadi waktu saya pergi sama dia, pengusaha ini pergi ke luar negeri, dia main gitu kan. Lalu saya tanya, kenapa kamu selingkuh gitu? Dia bilang, saya nggak selingkuh kok. Loh, kan kamu tadi malam main. Ya, tapi kan saya tetap setia sama istri. Saya tidak akan ceraikan istri saya. Dia istri saya sampai saya mati nanti masa tua, dia istri saya, dia ibu anak-anak saya. Saya tidak, jadi saya berzina, tapi tidak hati saya tetap sama istri. Jadi itu ketika orang tidak lahir baru, orang tidak dalam Tuhan, maka ketika dia puber kedua, dia berani untuk istilahnya berzina, tapi dia merasa setia. Karena apa? Dia dengan orang itu nggak cinta, gitu. Jadi hatinya nggak terlibat.
Nah, itu kan mindset yang salah karena orang di luar Tuhan. Tapi kalau kita dalam Tuhan, mau hati terlibat, mau tidak, ya satu tubuh dengan orang. Kalau kitab Korintus kan berkata, kalau kamu bersetubuh dengan orang cabul, ya kamu menjadi satu tubuh dengan orang cabul itu. Jadi mau hatinya terlibat apa tidak itu dosa. Nah, saya kebetulan orang sanguin, foto karakter kuning, yang cenderung intim, cenderung akrab. Jadi sebenarnya puber kedua bagi orang seperti saya ini berbahaya. Kalau saya jujur sebenarnya saya punya peluang selingkuh atau peluang jatuh cinta. Saya orangnya gampang jatuh cinta, ketemu orang itu akrab gitu. Jadi ini sebenarnya termasuk berbahaya. Nah, untung kita sama-sama takut akan Tuhan, cinta sama Tuhan. Itu nomor satu, cinta sama Tuhan. Nomor dua sebenarnya kalau saya ditanya sama istri saya kan, kok kamu nggak selingkuh sih gitu? Kenapa gitu? Saya bukan bilang saya cinta Tuhan, enggak. Saya bilang karena saya cinta sama kamu. Cie. Kalau saya Pak, dia nggak berani. Dia soalnya katanya, kamu rahasianya apa? Saya bawa fotomu saya di dompet. Jadi tiap ada cewek saya buka foto kamu di dompet. Bukan karena foto saya cantik Pak, saya foto sambil pegang pisau. Jadi dia ingat betapa galaknya yang ada di rumah. Itu mirip dengan cerita ini, Bu. Ada cerita lain nih, pengusaha hebat. Seorang pengusaha hebat, sukses, berhasil, diwawancarai. Pak, kok Bapak sukses, apa rahasianya? Oh ya, saya kemana pergi, saya membawa foto istri. Jadi kalau ada tantangan, ada pergumulan, saya buka dompet saya lihat foto istri saya. Wah, semangat lagi, semangat. Sukses ya Bapak ya, karena ada wanita pendukung di belakangnya. Bukan sih, kalau saya lagi stres, menghadapi debt collector, menghadapi masalah, saya buka foto istri saya sambil berkata dalam hati, yang ini aja aku sanggup hadapi, apalagi yang lain. Jadi saya yakin Pak Daniel ini berani sama siapa saja. Dari kemarin omongannya begitu loh ya. Oh. Bu, ada nggak fotonya yang bawa pisau? Ya, tanya lagi saya mau tanya apa. Jadi begitu ya Pak. Yang penting takut akan Tuhan. Yang terpenting modal utama bagi suami istri itu adalah takut akan Tuhan. Jangankan bukan hanya suami, istri-istri juga. Kan godaannya juga ada ya Bu ya. Apalagi Bapak sering pergi kan Bu. Merasa sendiri. Istri Potifar itu zaman sekarang itu istri Potifar di mana-mana itu. Yusuf pembantu juga diembat. Iya. Tapi pernah nggak Bu ngalami satu pengalaman yang benar-benar membuat Ibu kecewa sama Bapak Jarod itu apa? Pernah nggak? Nggak ada. Jujur lah. Pak, tolong kakinya Ibu jangan diinjak. Tolong kakinya Ibu jangan diinjak, Pak ya. Gini. Nanti gini, dibalik nih ya, saya mau cerita penderitaannya dia, nanti dia biar cerita penderitaan saya, ya. Gini nih, contoh ya. Wah, ada orang bilang begini sama saya, Pak Jarod, istri Bapak itu beruntung sekali ya, punya suami Bapak, orangnya tertawa, supel, ceria, selalu optimis, berpikir positif. Saya bilang begini, oh enggak, istri saya itu menderita gara-gara saya berpikir positif. Loh, kok menderita? Lah saya mikirnya positif terus. Apa contohnya? Contoh, kalau saya masuk kamar, lalu saya keluar kamar, ya saya pikir cuma berapa menit lah gitu kan. Jadi pintu kamar tidak saya tutup. Lalu dia berteriak, itu pintunya ditutup, nanti nyamuknya masuk gitu. Dia teriak begitu, saya balas, kenapa sih kamu berpikir negatif? Jangan berpikir nyamuknya masuk, kamu berpikir nyamuknya keluar. Gitu. Berpikir betul. Karena saya orangnya berpikir positif terus. Gitu. Nah itu bukan positif, nganyel ke.
Itu yang bikin dia ternyata menikahi motivator itu ada penderitaannya gitu. Ora iso dikandani yo. Positif aja gitu kan. Jadi ya itu. Nah, kamu mau cerita apa? Ganti penderitaan saya, Pak. Penderitaannya apa? Kayaknya Bapak nggak ada penderitaan deh, Ibu yang menderita ya, Bu ya. Iya, dia ketawa terus bilang menderita. Makanya. Tuh, saking menderitanya makanya tertawa biar nggak mati ya kan. Bu Debi, Pak Daniel kan pragmatik. Istri saya juga pragmatik. Jadi Ibu Debi harus tahu orang pragmatik itu begitu. Memang dia nggak pernah merasakan penderitaan pasangannya. Iya, betul. Jadi kita, ya udahlah, kita bawa ngelus dada aja ya. Orangnya cuek, Pak, cuek banget. Jadi kalau kita antara cuek dan baik hati itu beda tipis. Jadi emang dia tuh nggak pernah mikir negatif. Dia nggak pernah mikir pasangannya itu sedih apa enggak, lapar apa enggak, susah apa enggak. Nah, itu. Dia mau makan kacang ya makan aja gitu. Itu betul. Tapi kalau Ibu nggak kayak gitu kali. Nggak meleset. Nggak ngerasa. Pragmatik itu cuek, nggak ngerasa cuek nih ya, tenang. Loh, ini Bu Debi, saya sakit, demam, sampai dikompres pakai es batu kepalanya, sampai dikompres dadanya, dia ngorok tuh. Tidur pulas. Sama. Persis, plak. Cuek bener-bener. Tidur itu. Jadi saya itu kompres diri sendiri, cari kain, kasih es batu, kompres. Itu di sebelahnya loh, di sebelahnya satu ranjang. Dia hidup penuh kami sejahtera. Der, Bu. Sama, Pak. Ya, sama. Dulu begitu dia. Dulu dia begitu kan, Pak. Kalau saya demam, cuek, dia ngorok. Saya marah, dia ngorok. Lama-lama saya pikir, mati sendiri saya kalau ikuti mau ininya dia, cueknya dia. Satu kali dia juga demam. Nah, saya itu kan pernah ini juga ya, Pak, walaupun koleris gini, kalau dia sakit, saya langsung cekatan tuh. Mau dikeroi, mau di apa, saya tanyain. Satu kali dia sakit, saya biarin aja, saya cuek. Dia bilang, kok aku dicuekin? Gitu rasanya kalau saya sakit, terus kamu diem. Emang enak. Tapi dari situ berubah sekarang, Pak. Berubah. Yaitu ya karena pernikahan itu ya proses ya. Jadi dibangun. Jadi sekarang dia berubah. Saya ngeluh dikit, aduh capek. Mau saya keroin nggak? Ayo saya pijet nggak? Udah kayak begitu sih. Iya, kalau istri saya capek juga tak bilangin dia mau dipijetin nggak gitu. Tapi dia selalu bilang begini, tapi mijitnya gratis kan gitu. Kalau kita dua-dua kan capek nih, Pak. Apalagi waktu lockdown ini kan nggak ada, kita nggak bisa pijet di luar kan berdua. Biasanya kita dulu berdua. Ini nggak ada, jadi aku capek, aku juga yuk pijet. Hitung, Pak, 15 menit Pak, gantian. Taruh jam di depan. Dia bilang, udah 15 menit loh ini, kasih bonus lah 5 menit. Jadi sampai Pak Jarod mijetin ada maunya. Oh iya. Bayaran. Iya, saya tahu itu dari modelnya udah kelihatan, Bu. Jadi saya kalau capek, bener dia yang mau dipijetin gratis ya, gratis aku mau. Kalau suruh bayar aku nggak mau. Karena udah capek ya. Udah capek. Iya, jadi gimana lagi nih, Bu? Di masa tua ya, udah di masa tua, pernikahan 30 tahun loh. Itu wah luar biasa ya. Maksudnya kita harus juga banyak belajar. Di dalam hal waktu itu mendidik anak, kan Bapak sering pergi juga tuh. Ibu bagaimana tuh? Iya, justru kenapa dulu saya nggak mau ikut dia, karena saya berpikir anak-anak itu ada masanya dengan saya. Oh, ya. iya. Jadi saya harus
banyak didik anak saya supaya dia jalan yang benar, belajar yang benar, pergaulan yang benar. Dan terbukti ternyata Tuhan cuma kasih saya kesempatan didik cuma sampai SMP. Ternyata Tuhan kasih beasiswa dalam usia yang sangat muda. Yang 14 tahun anak saya udah harus pergi. Jadi saya bersyukur banget, dulu saya benar-benar didik mereka. Jadi setelah saya lepas pun saya berani. Ya, karena mereka takut akan Tuhan dan belajar sendiri sungguh-sungguh. Setelah mereka sekarang pergi, baru saya yang didik anak yang keempat ini. Nemenin. Pasti yang paling sulit ya itu ya, Pak. Yang paling sulit ya, Bu, anaknya itu ya. Kan gini, dulu saya ini melayani dari mahasiswa, Bu. Jadi 82 itu saya sudah lahir baru, lalu pelayanan di kampus. 83 udah jadi guru sekolah minggu. Jadi melayani totalnya udah 38 tahun. Tapi waktu saya kuliah dulu, saya punya impian. Kalau menikah nanti bisa pelayanan kemana-mana bersama-sama. Lalu begitu menikah, ternyata dia punya prioritas itu buat anak tinggi sekali. Sehingga jujur saya sempat kecewanya tuh gini, kok dia nggak ikut saya pelayanan? Kalau saya pelayanan keluar kota, ke pedalaman gitu, dia lebih prioritas sama anak. Jujur saya sempat kecewa. Tapi ketika setahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, ya anak mulai masuk SD kan udah 6 tahun, 7 tahun. Anak ranking 1, anak jadi juara. Singkat cerita, dapat beasiswa. Lalu begitu singkat cerita, anak umur 14 tahun kan keluar negeri. Tahun depan adiknya nyusul gitu. Terus kita bisa sering bareng bersama-sama. Jadi dengan berjalan waktu belasan tahun tuh kadang-kadang kita tuh baru sadar ya Pak, Tuhan tuh mengatur memang betul-betul firman Tuhan itu kata-katanya tepat sekali bahwa Ia itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi ada waktu di mana istri sebagai ibu memang fokus pada anak-anak. Pada saat itu saya sebagai seorang suami belajar mandiri, belajar tidak terlalu berharap ditemani. Tapi sekaligus belajar setia walaupun tidak ditemani. Nah itu kan bertahun-tahun, tapi begitu sekarang anak-anak udah pada lulus kuliah, bekerja, kita masih ada waktu bersama lama kok, kan sekarang ini kita menikah baru 30 tahun. Dan umur saya baru 57. Saya beriman meninggal 120 kayak Musa. Amin, amin, amin. Kalau saya kita berdua, jadi sebenarnya kita itu memang harus belajar. Saya bercerita begini untuk mereka yang baru menikah belum lama, ya anaknya masih kecil-kecil, ya bapak harus belajar dewasa, belajar mandiri. Seandainya ibu harus karena tanggung jawab sebagai seorang ibu mendampingi anak-anak, ya nanti ada waktunya lama kok. Begitu anak menikah, katakanlah umur 25 sampai 30, nah saat itu kan umur kita 55-60. Kalau kita masih hidup 30 tahun lagi aja, itu berdua tuh 30 tahun lagi. Kalau masih umurnya 40 tahun lagi, jadi setelah anak yang paling kecil tuh berangkat kuliah, kan tinggal berdua lagi. Nanti Bu Debbie sama Pak Daniel, ya begitu anak-anak mulai kuliah tuh, udah tinggal berdua loh. Kalau masih ada anak itu ada hiburan ya bagi ibu, lagi eng-engan sama bapak, sama anak-anak. Nah bayangin tuh Bu, nanti kalau anak-anak kuliah semuanya, tinggal berdua sama makhluk satu itu, ya kan? Makanya dari sekarang baik-baik sama yang satu ini. Karena hidup ini nanti ujung-ujungnya berdua loh. Nah saya tuh sadar begitu ya ketika anak pertama mulai pergi kuliah. Itu lebih sadar lagi, begitu anak pertama pergi nih, kita udah mulai mikir nih, nomor 2 pasti pergi, nomor 3 masih pergi. Lah ujung-ujungnya hidup berdua lagi loh. Nanti mereka menikah, lah udah hidup ini ujung-ujungnya berdua suami istri. Makanya perlu dipersiapkan sebagai suami istri, sebagai sahabat, sebagai teman hidup, sebagai tim kerja, sebagai kongsi pelayanan. Alangkah indahnya ya kayak ibu ini menurut saya udah Tuhan udah atur nih, ibu khotbah, bapaknya yang nyoteng. Loh, saya punya teman loh nih, saya nggak sebut namanya ya. Dia seorang penyanyi rohani. Itu selingkuh sama kameramen yang syuting loh. Jadi ada WL di gereja, selingkuh dengan orang multimedianya loh. Jadi gereja tidak steril dari kasus perselingkuhan ketika suami istri tidak menjadi teman. Makanya kita persiapkan diri. Saya mempersiapkan diri dengan dia. Waktu saya dulu banyak pelayanan misi, kami jarang bersama-sama.
akhirnya saya ajak dia kuliah bareng-bareng. Jadi waktu anak paling kecil, anak mulai kuliah, kita berdua kuliah lagi juga. Jadi dulu kita kuliah sama-sama di IPB, Institut Pertanian Bogor, satu fakultas. Begitu anak mulai kuliah, kita ngambil kuliah pendidikan, sampai magister. Lalu anak masih kecil berangkat kuliah lagi, kita sambung kuliah lagi. Jadi akhirnya kita sama-sama juga kuliah teologia. Nah ini membuat supaya kita ini makin sepadan, karena sepadan itu tidak turun dari langit, tapi dibangun. Betul. Nah ketika kesepadannya dibangun, nah maka makin tua makin berteman gitu. Dan waktu anak-anak tanya, Papa Mama kenapa kuliah lagi? Kan Papa pengen pacaran sama teman kuliah. jadi berasa anak kampus ya Pak. Teman kuliah lagi. Kita pergi kuliah lagi bareng-bareng berdua, bikin skripsi berdua. Jadi saya pacaran lagi sama dia. Kita kuliah bareng lagi. Aduh, kita di kuliah bareng itu bertahun-tahun. Kuliah di IPB, kuliah pendidikan sampai magister, kuliah teologi sampai doktoral. Ya kita berdua teman kuliah terus. Iya. Jadi berasa anak kampus ya. Pacaran. Cinta bertemu di kampus. Iya, jadi makanya setelah anak-anak dewasa, anak-anak besar, banyak waktu berdua. Jadi berasa malah baru start dari situ lagi. Karena kan yang kemarin-kemarin itu ibu banyak ngurusi anak, bapak ngurusi pekerjaan. Seperti itu ya. Memang kalau orang tidak memahami itu kan sulit ya Pak. Bahkan di situ rawan terjadi sesuatu. Wah, kasihan kalau yang udah anak-anak mulai kuliah, suami istri nggak rukun, berantem terus. Nanti anaknya pergi kuliah luar kota atau mereka menikah semuanya, tinggal 2 orang di rumah. Sekali lagi, tanpa PSBB pun itu 2 orang berantem terus. Itu 2 setan dikurung dalam rumah. Iya, betul. Iya, berarti sampai masa tua ya. Bapak berharap pernikahan sampai 50 tahun. Ada orang bilang gini Pak, orang itu kalau mau nikah carilah yang enak diajak ngomong, karena pada akhirnya sampai tua kita ini cuma ngomong tok berdua. Orang itu menurut Bapak gimana Pak membangun satu hubungan? Kan banyak sekarang ini rumah tangga yang komunikasinya tuh rusak. Jadi suami istri diam satu rumah, ya kayak Bapak bilang tadi, setan dikurung dalam satu rumah berdua. Jadi yang ada tuh bayangkan itu ya. Ya, jadi menurut Bapak gimana tuh? Orang bilang bahwa komunikasi itu carilah kalau mau cari jodoh katanya cari yang enak diajak ngomong. Karena sampai tua kita itu cuma ngomong tok. Oke, nih. Ya, kalau apa yang tadi Bu Debbie bilang harus yang enak diajak ngomong ya. Nah kalau suami saya kan banyak ngomong, jadi harus saya yang banyak dengar gitu Bu. Kalau saya banyak ngomong lagi. Berarti nggak enak diajak ngomong ya? Udah ngomong terus. Iya, rebutan mau ngomong nanti Bu. Jadi gitu, komunikasi itu harus saling mengisi ya. Kalau satu banyak ngomong ya satu banyak dengar gitu. Lalu kalau satunya ya tadi suka bagi-bagi, suka beri-beri, saya harus yang pasangannya harus yang nyimpen gitu. Jadi supaya saling mengisi lah kekurangannya. Ya. Jadi saya banyak ngomong, istri saya banyak mendengar. Bu Debbie ngomong, Pak Daniel pura-pura mendengar. Jangan salah Pak, ini juga banyak ngomong. Oh, gitu. Iya nggak saya? Kalau gitu Bu Debbie yang pura-pura mendengar. Kalau udah ngantuk saya tinggal tidur. Ya, jadi begini sih. Ya, bahagia sampai tua. Maka kita harus jadi teman ngomong, teman bicara, teman olahraga, teman pelayanan, teman berbuat kebajikan. Artinya teman hidup. Jadi suami istri itu bukan cuma teman tidur, tapi teman hidup. Hidup itu apa ya? Ngomong, olahraga, pelayanan, mencintai orang tua mertua bareng-bareng. Nah, baru kalau jadi teman hidup, pasti teman tidur juga yang baik. Nah, karena juga nggak ngomong tok kan, masa ngomong terus gitu kan. Ya harus ada itunya juga sih. Tetap aja ya Bu, tetap aja ya Bu. Iya, ada nggak saya bertanya saya kalau gantian?
nanya sama Pak Jarod. Tentang itu kan Pak disuruh nanya, kamu aja tuh yang nanya katanya. Iya. Iya, jadi kembali lagi ya Pak, maksudnya menjaga keharmonisan rumah tangga sampai tua, di masa tua. Yang terutama tuh banyak sekarang itu ya Pak, orang-orang itu baru usia pernikahannya belum seperti Bapak dan Ibu, ya itu sudah gagal. Karena alasannya istrinya tidak memuaskan. Saya juga banyak terima konseling istri yang ya suaminya itu merasa istrinya tidak memuaskan lalu mencari pemuasan di luar. Ya katanya istri tidak bisa diajak ngomong, ya istri nggak bisa jadi teman curhat yang baik lah, jadi dia cari teman sekantornya buat selingkuh. Ya menurut Bapak nih ya, kayak tadi juga saya diberkati ya Bapak bilang sama-sama kuliah, sama-sama ini, jadi memang suami istri itu harus benar-benar seimbang ya Pak, dan itu kan dibangun bukan dapat dengan sendirinya. Tes 1, 2, 3. Berhenti. Suaranya hilang. Hilang suaranya ya. Tes 1, 2, 3. Oke, ya. Bisa? Tes. Ya. Bisa? Bisa. Ya, udah lagi. Nyambung. Ya, internetnya mungkin. Iya. Jadi itu yang tadi saya bilang bahwa hilang lagi ya? Enggak, masih dengar. Ya, untuk menjadi pasangan yang bisa seimbang sampai tua berbahagia itu memang harus seimbang ya. Kadang-kadang kan ada istri yang suaminya itu pendidikannya tinggi, istrinya jadi nggak bisa diajak, nggak nyambung itu diajak ngomong. Itu mungkin yang menjadi dasar Bapak ajak Ibu kuliah bareng, ini bareng, gimana Pak? Iya, jadi kesepadanan itu kan tadi saya bilang nggak turun dari langit, tapi kesepadanan itu dibangun. Kalau nggak dibangun, makin lama suami istri bisa jadi kayak orang asing yang makanya banyak orang kan saya tuh nggak ngerti deh suami saya tuh maunya apa. Saya nggak mau ngerti deh istri tuh maunya apa. Ya nggak ngerti lah kalau kesepadanannya nggak dibangun. Saya secara pribadi ya juga semua orang ya yang mendengarkan siaran ini, setiap pribadi itu berubah. Nah suami ini kan berubah oleh pengaruh lingkungan, keadaan berubah. Lalu istri juga berubah. Kalau nggak saling berkomunikasi, dua orang yang saling berubah lama-lama jadi orang asing. Maka komunikasi penting sekali supaya perubahan angan-angan, perubahan cita-cita, perubahan prioritas, perubahan konsep soal uang, perubahan passion, perubahan mimpi-mimpi. Ini kan kita berubah terus manusia itu. Begitu tidak ada komunikasi aja udah. Maka dalam waktu singkat suami istri betul-betul kayak makhluk asing satu dengan yang lain. Kalau sudah menjadi makhluk asing, pasti bertengkar. Sudah bertengkar, merasa nggak jodoh. Sudah merasa nggak jodoh, nggak cocok, cari yang cocok. Ah, udah, itu malah petaka pernikahan pasti terjadi. Jadi, orang-orang yang menikah bahagia sampai tua, saya belajar, saya banyak googling longest couple in the world. Orang yang menikah 80 tahun, melewati HWA 70 tahun, selain belajar Alkitab tentunya ya, belajar secara praktis dari mereka-mereka yang sudah melewati HWA sampai yang ke-80. Jadi usianya itu udah di atas 100 tahun gitu. Oh, ternyata mereka orang-orang juga yang membangun komunikasi. Mereka orang-orang yang memelihara kebaikan, karena kebaikan itu memelihara cinta. Karena waktu pacaran dulu kadang nggak cinta, tapi dibaikin, lama-lama cintanya tumbuh. Jadi memang pernikahan itu kompleks, tapi ya kita sederhanakan kalau kita mau mengusahakan kesepadanan, pasti makin lama makin sepadan. Di dalam kesepadanan itulah pertemanan menjadi menyenangkan. Ya. Jadi bukan cuma sekedar pasangan suami istri, tapi benar-benar jadi sahabat, jadi teman ngobrol ya, karena memang seimbang. Dan iya, kita banyak belajar ya kali ini dari Pak Jarod dan Ibu juga ya. Dan saya percaya biar ini juga menjadi satu bekal buat kita semua, juga buat kita berdua nih yang baru ya mau ke 19-20 tahun ya. Dan saya juga mendapat banyak sekali ilmu malam hari ini bahwa ternyata ya di dalam kita mengarungi rumah tangga yang menuju kepada sampai masa tua itu
banyak hal yang perlu saling memahami ketika istri sibuk urus anak. Mungkin ini bagi para pasangan-pasangan muda yang masih ngurus anak, karena ada banyak istri yang mengeluh juga, iya Bu, dia tuh nggak pernah tahu saya ini urus anak begini-begini, dituntut begini-begini, ya terus juga dalam hal keuangan. Sekarang pasti Bapak juga nyesel waktu itu kenapa saya cuma kasih Ibu 100 juta ya, harusnya saya kasih dia juga 200 juta ya Pak ya. Karena semua yang Bapak pegang kan hilang, habis kan. Ya pasti itu ketika tahu. Jadi para suami-suami yang mendengarkan ini program malam ini, ingat ya, jangan pegang uang sendiri. Kasih pegang sama istri. Tapi istri-istri juga dengar ya, jangan jadi istri mata duitan. Yang cuma bisa pegang uang lalu dihabis-habisin. Kalau istri bisa dipercaya, pasti suami kan memberikan kepercayaan. Amsal 31 bilang, istri yang cakap itu mahkota suaminya, hati suaminya percaya kepadanya, dan suaminya tidak kehilangan keuntungan. Loh, iya kan? Malah istrinya bisa simpan uang, di masa tua malah bisa berguna. Seperti yang kita dengar malam ini dari Bapak dan Ibu. Ya, kami sangat diberkati sekali. Ya, mungkin ada tips, pesan dan pesan nih buat kita, sudah mau selesai nih waktunya ya. Kurang berapa menit. Jadi saya percaya ini menjadi satu kekuatan buat setiap kita. Ya, terima kasih dalam segala hal sampai tua, dari masalah keuangan, dari masalah seks ya, tadi sudah dibahas ya, bahwa walaupun menopause itu tidak mengurangi. Bahkan sampai udah usia gini seminggu 2 kali. Kalah. Nggak kalah, sama. Sama. Tahu nggak rahasianya kenapa dia ketawa terus, Bu? Kenapa? Jadinya cukup. Seminggu 2 kali soalnya. Iya, kalau saya sih, saya pernah baca ya Pak buku bahwa di dalam rumah tangga itu suami itu paling tidak seminggu 3 kali. Laki-laki itu ya, pokoknya ya kalau kita kadang. Enggak, saya mau tanya dikit Pak, yang tadi seminggu 2 kali, jamunya apa Pak? Udah usia segitu ya, udah usia segitu loh, seminggu 2 kali. Kalau seminggu 2 kali nggak perlu jamu. Kalau sehari 2 kali itu perlu jamu. Kan dia. Karena kantong sakar itu penuh 3-4 hari sekali. Jadi sebenarnya normal itu ya memang 2-3 kali itu normal. Tapi beriring dengan usia bisa 1-2 kali aja tiap minggu itu sudah baik. Tapi kalau sampai misalnya sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, karena saya menjumpai banyak pasangan begitu. Jadi kalau saya tanya gitu, wah terakhir ya sudah lama Pak, 6 bulan lalu, 3 bulan lalu. Itu pasti komunikasi nggak intim deh. Iya. Karena memang itu adalah bagian dari keintiman suami istri. Iya, bukan satu-satunya ya, tapi kalau orang itu berhubungan intim, kan suasana jadi intim. Iya. Ngobrol jadi oke, bercanda jadi oke. Coba nggak intim, diajak bercanda aja marah. Nggak lucu. Apalagi udah nggak intim, duitnya seret. Jadi di dalam keintiman ya semuanya menjadi baik. Dalam kebaikan maka menjadi intim. Memang ini saling saling ya, keterkaitan keseluruhan. Jadi ya secara ini intinya adalah mari kita hidup menikah ini kan jangka panjang ya. Kita dengan kongsi aja kadang kita baik. Dengan tamu aja kita sopan. Padahal tamu itu cuma sehari ke rumah kita. Dan dengan pasangan kita bertahun-tahun hidup bersama. Jadi harusnya kita mau sopan juga dengan pasangan kita. Kita bertamu ke rumah orang, kita mau buang sampah, jangan ya ini rumah orang. Loh, kita menghargai orang lain. Kenapa kita nggak menghargai pasangan kita? Jadi kadang-kadang kita kebalik-balik logika kita. Kalau kita bisa menghargai pasangan sebagai orang yang akan bersama sampai mati loh, ya. Ini para pendengar dengar saya nih. Suami istri itu akan bersama sampai mati dan dia tidak mati-mati ya. Jadi, makanya baik-baik aja udah, jangan doakan dia mati, dia nggak mati-mati. Dia nggak mati-mati, jangan macam-macam biar lu juga nggak mati. Dikasih racun.
Ayo kita baik-baik aja, baik hati, ya bersahabat, kita berteman, kita sebagai suami istri juga ada hubungan intimnya. Jadi itu saya yakin menjadi satu kesatuan, di mana justru kalau Alkitab lebih jauh lagi, Efesus pasal yang kelima itu Paulus mengajar bahwa hubungan suami istri itu lambang hubungan Kristus dengan kita. Jadi kalau kita itu baik dengan Tuhan, tapi nggak baik dengan pasangan, saya curiga loh, Tuhan yang mana ya? Jangan-jangan Yesusnya beda sama Yesus yang ku sembah. Karena Tuhan Yesus yang saya sembah, itu mengajarkan saya mencintai orang yang kelihatan, yang terdekat. Jadi saya yakin orang itu kalau pernikahannya baik, ya mestinya hubungan dengan Tuhannya baik. Kalau hubungannya dengan Tuhannya baik, mestinya dengan pasangannya baik. Karena memang Alkitab mengajarkan bahwa hubungan suami istri, kata Paulus, dia mengajar suami istri dengan detail sekali, tapi ini adalah lambang hubungan Kristus dengan kita. Ini lambangnya. Jadi kalau lambangnya rusak, gimana yang diperlambangkan gitu. Jadi kira-kira, jadi saya punya konsep bahwa hidup pernikahan itu melambangkan juga salah satu sisinya adalah melambangkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Iya, jadi saya setuju banget seperti yang Bapak bilang bahwa itu adalah lambang kita dengan Tuhan juga itu dilambangkan. Karena pernah Pak ada suami itu yang WA saya gini, Bu, saya minta ayatnya itu di mana ya yang bilang, hai istri tunduklah pada suamimu. Saya tanya, buat apa Pak? Saya mau kasih istri saya itu Bu. Biar dia baca itu, saya bilang sebelum saya kasih yang buat istri, saya kasih dulu yang buat suami ya. Saya kasih nih yang buat suami. Saya kasih dia, hai suami, kasihlah istrimu seperti yang kau mengasihi tubuhmu sendiri. Terus saya bilang, Bapak sudah melakukan itu belum? Waduh, ada ya Bu, ternyata ini ayatnya. Ada, jadi sebelum ngasih istri, ngasih Bapak dulu. Jadi benar Pak, yang saya lihat bahwa ketika ada istri yang tunduk kepada suami, itu juga karena ada suami yang mengasihi istri. Jadi itu memang hubungan timbal baliknya, dan terima kasih buat Bapak sama Ibu yang sudah menjadi berkat buat kita. Ya, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Banyak sekali orang yang diberkati. Yang kemarin itu yang kita tayangkan, Pak. Ada satu orang Bapak yang WA ke saya, dia bilang gini, Bu, waktu saya nonton siaran Mbak Ibu sama Pak Jarod itu, saya lagi berantem sama istri. Saya itu mau pergi dari rumah, karena saya udah benci lihat muka istri saya. Tiba-tiba notif saya bunyi dari YouTube. Saya udah mau pergi, Bu, dari YouTube bunyi. Saya lihat, Bu Debbie ada upload. Saya buka, perbincangan yang sama Pak Jarod. Saya nonton, Bu, nggak terasa saya ketawa sendiri, saya belajar dari situ, saya nggak jadi pergi dari rumah, Bu. Saya masuk lagi ke rumah, saya peluk istri saya cium, lalu kita ketawa berdua, saya ajak nonton, dan kita ketawa bareng, kita diberkati bareng. Ternyata ini menjadi berkat, Pak, dan banyak sekali yang minta supaya ini tetap ada sering-sering, karena mereka banyak. Amin, siap. Iya, dan saya bersyukur bisa belajar dari Bapak dan Ibu yang luar biasa buat kita. Ada yang sampaikan saya? Nah, udah kan? Iya. Terima kasih ya Pak buat buat setiap kita ya, dan saya percaya semua pemirsa Debbie Bashir TV ya, Bapak Jarod ini punya channel YouTube Keluarga Indonesia Bahagia. Ya Pak. Ya, kalau mau tema iman, tema doa, itu Bu Debbie ahlinya. Ya. Tapi kalau tema keluarga, nah ada Keluarga Indonesia Bahagia. Jadi channelnya namanya Keluarga Indonesia Bahagia. Ya, jadi saudara yang mau lebih dalam keluarga bisa subscribe, like, dan share di channelnya Bapak, dan kita percaya biar lewat channel kita ini semuanya nama Tuhan semakin dimuliakan dan kita semakin boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita mau berdoa? Ya. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat malam hari ini, berkati Pak Jarod dan Ibu Esther yang sudah menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Kami percaya kami semua yang sudah mendengar akan dipulihkan, dibangkitkan, rumah tangga kami akan sehat, bahagia sampai tua.
sampai maut memisahkan kami. Kami punya anak-anak yang takut Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Berkati Pak Jarod dan Bu Esther dalam kehidupan mereka, terus Tuhan pakai menjadi berkat. Kami berdoa dan bersyukur bahkan semua yang mendengar malam hari ini, semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ibu, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Minggu depan boleh. Ya. Minggu depan oke juga. Dah. Dah.